Saputra beserta kru Samawa Channel mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Semoga ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan kemana-mana, tetap di Samawa, Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya, para pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Juni Saputra bisa kembali hadir dalam acara Samawa, Sakinah, Mawaddah, Warahmah, dan tetap bersama narasumber kita yang insya Allah dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kita sambut bersama-sama. Di samping saya sudah ada narasumber kita, Ibunda Ustazah Teti Arum Khodiroh. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat hari ini Bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu juga dengan pemirsa yang ada di rumah, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Karena memang sekarang ini kita masih dalam kondisi pandemi. Jadi jangan lupa kalau untuk keluar rumah ya, tolong tetap menggunakan masker, terus kemudian mencuci tangan Anda dengan sabun atau hand sanitizer, dan tetap menjaga jarak aman Anda di antara orang-orang di sekitar Anda. Untuk apa? Supaya kita tidak tertular penyakit yang namanya COVID-19. Yang mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali di Samawa Sakinah Mawaddah Warahmah, kita akan mengulas kembali ya untuk tema kita tetap dengan istri yang solehah bagian yang ketiga. Serunya seperti apa? Langsung saja kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bunda Arum. Silakan Bunda. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa di seluruh tanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mari kita ikuti bersama, yaitu tema istri yang solihah bagian ketiga. Selamat berjumpa kembali di Samawa Sakinah Mawaddah Warahmah. Bapak Ibu, kaum remaja putra dan remaja putri yang berbahagia, marilah kita bersama-sama meningkatkan mutu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan ketakwaan itulah kita bisa hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijar, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Tak lupa salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pemimpin umat, penuntun umat. Semoga kita semua kelak mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Adunya mata wa khairu mataiha al-mar'atus sholihah." Dunia ini adalah perhiasan. Sebaik-baik hiasannya, sebagus-bagus hiasannya adalah istri atau wanita yang sholihah. Halo, assalamualaikum ibu-ibu istri sholihah. Mungkin sudah pada melaksanakan tugas sehari-hari. Tentunya semua sudah, karena baik ibu yang kerjanya sebagai rumah tangga ataupun yang wanita karir tentunya sudah bisa membantu pekerjaan suami. Seperti wanita karir yang punya gaji itu akan mendapat pahala dua macam, satu pahala
melayani suami, 1 pahala membantu memberi nafkah suami. Jadi seorang istri yang solihah kalau misalnya ada di rumah itu memang pekerjaannya itu banyak, tapi biasanya nggak kelihatan kalau pekerjaan ibu rumah tangga. Padahal bisa dibilang sampai 24 jam. Jadi misalnya bangun jam 4 pagi, mandi, sholat, menyusui si kecil, kemudian masak, nyiapin sarapan bagi suami beserta anak-anaknya. Nanti suami berangkat nganter anak sekolah, kemudian habis nganter anak sekolah nyapu rumah sambil ngepel, ya kan? Sudah nyapu ngepel, ke warung belanja untuk masak. Nanti ngasih susu si kecil lagi. Kemudian siang sholat duhur, habis sholat duhur baru nanti ngasih makan putra putrinya, anak-anaknya yang balita, itu kan? Kalau dihitung terus sebentar nanti jemput anaknya sekolah, habis jemput anak ke sekolah sholat asar, habis sholat asar apalagi tidur. Habis sholat asar kita sudah nyiapin untuk makan malam, nyiapin menjelang suami pulang. Kemudian sholat maghrib, suami pulang, nanti makan bersama. Nah sesudah itu ngasih ini PR sama putra putrinya yang masih kecil, ngasih PR. Nah setelah ngasih PR, kemudian nidurin si kecil. Habis nidurin si kecil, kemudian nidurin bapaknya. Nah sesudah nidurin bapaknya, dianya tidur ayam. Tahu tidur ayam? Ibu-ibu tidur tapi hatinya melek. Karena apa? Sambil jagain anaknya yang balita, sambil jagain anaknya yang kecil, anaknya yang masih kecil. Kemudian tidur ayam, tahu-tahu udah jago kukuruyuk subuh, ya kan? Itu kan ibu-ibu 24 jam bukan? Tapi nggak kelihatan. Tapi namanya istri solihah, sekalipun bekerja 24 jam, hatinya ikhlas karena mengharap pahala dari Allah, mengharap surganya Allah. Itulah contoh istri yang solihah. Tapi apabila yang mampu punya pembantu, tentu saja istri tidak berpangku tangan sekalipun ada pembantu. Pasti istri juga ikut mengatur karena namanya pembantu itu hanya membantu, tidak diserahkan pekerjaan semuanya. Seperti itu. Makanya pahala dari seorang istri itu sehari itu kalau dihitung itu banyak sekali bertumpuk-tumpuk. Belum misalnya paginya sudah banyak pekerjaan dari mulai memberi makan anaknya, nganter anak sekolah, jemput, kemudian masak, cuci baju, setrika itu. Malam juga punya kerjaan juga, melayani suami. Makanya kalau dihitung itu sudah pantasnya lah seorang istri solihah dikasih surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi makanya ayo kaum remaja putri segera menikah kalau udah cukup usia supaya dapat pahala dari Allah. Ya, jadi GPL itu gak pakai lama. Kalau mau cari suami, syaratnya itu aja 2, sholatnya rajin membaca Al-Quran. Insya Allah kalau masalah rezeki bisa memohon kepada Allah. Karena apabila orang sudah menikah itu Allah akan memberikan rezeki antara rezeki suami dan rezeki istri. Dan bisa juga misalnya kita mohon kepada Allah supaya Allah kabulkan ya, itu puasa sunnah Senin Kemis atau puasa Yaumil Bid, misalnya yang baru tahap rumah tangga, baru tahap orientasi, itu harus prihatin supaya Allah memberikan pahala yang lebih.
Oke, terima kasih Bunda Arum, luar biasa panjang, lebar, tapi insya Allah bisa dimengerti. Dan ini satu yang menarik Bunda Arum, Ya. Istilahnya tadi Bunda Arum bilang kalau misalkan semoga insya Allah apa yang dilakukan oleh para istri solehah ini untuk mendapatkan predikat gelar istri solehah, mudah-mudahan apa yang mereka lakukan itu dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Iya, Gitu betul, ya. betul. Jadi memang ada dasarnya, harus ikhlas. Kalau nggak Iya. ikhlas ya sama aja gitu Bunda ya. Iya. Terus untuk remaja putra putri nggak GPL katanya ya, kata Bunda Arum GPL nggak pakai lama ya, cari suami yang insya Allah bisa menuntun kalian untuk menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, Yang ya. pertama pilihannya yang rajin ibadahnya, Ya, yang sholat, kemudian ya. rajin sholat. Pokoknya rajin ibadah tuh apa aja gitu ya Bunda ya. Iya. Rajin sholat, rajin ngaji, rajin baca Quran. Insya Allah mudah-mudahan bisa membawa remaja putri atau remaja putra menemukan sosok suami atau istri yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bunda, seru banget. Ini baru sesi pertama tapi udah seru ya. Udah seru. Gimana ntar sesi kedua, sesi ketiga? Karena di sesi ketiga kita punya satu ruang Iya. untuk para pemirsa yang ingin menanyakan, dan kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksinya Samawa, dan nanti kita di sesi ketiga akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan oleh para pemirsa pencinta Samawa, Sakinah Mawaddah Warahmah. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Samawa karena keseruan akan ada di sesi kedua, sesi ketiga. Karena itu sambil menikmati acara Samawa, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe acara ini. Insya Allah untuk yang sudah melakukan itu, kita doakan bersama-sama Bunda ya. Mudah-mudahan insya Allah diberikan berkah umur yang panjang, diberikan berkah kesehatan dan batin, diberikan berkah rezeki yang halal thayyibah, berkah untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena itu untuk para pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin berkonsultasi atau yang ingin bertanya atau yang ingin komen, silahkan layangkan ke nomor WhatsApp 0812 8501 2171. Saya ulangi 0812 8501 2171. 24 jam kita terima, karena itu bunyikan lonceng untuk subscribe-nya ya. Terima kasih dan kembali masih bersama di Samawa, Sakinah Mawaddah Warahmah. Ya, Bunda, kembali kita di Samawa, Sakinah Mawaddah Warahmah. Untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, tetap sekali lagi mudah-mudahan kabar terbaik ada pada Anda semua pemirsa setia Samawa dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ya, tadi sesi pertama sudah seru, sesi kedua akan lebih seru lagi. Karena ada apa? Kita simak dulu ya. Kita simak dulu beberapa nasihat yang akan disampaikan oleh Bunda Arum di sesi kedua ini. Silakan Bunda Arum. Pemirsa di seluruh tanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih masih bersama kami. Jadi untuk kelanjutan dari nasihat Ibunda Umamah binti Haris yang kemarin baru 6, tinggal 4 lagi ya Mas Rudi. Jadi ini sekarang yang ke-7, 7, 8, ke-8. 9, 10. Iya, 9, 10 ya. Jadi yang ke-7 dan ke-8, jagalah harta suami dan jagalah kehormatan dirimu. Ya, jadi seorang istri kalau pas mendapatkan suami yang punya harta banyak, itu harus benar-benar dijaga, dan jangan lupa diingatkan untuk membayar zakat mal ya. Betul. Zakat mal, membayar sedekah supaya harta itu kekal, gitu ya. Harta itu selamat gitu. Jadi seorang istri tidak boleh menghambur-hamburkan harta suami, tidak boleh melakukan pemborosan, karena pemborosan itu adalah saudara-saudara setan. Itu di firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26-27. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara setan, dan setan selalu ingkar kepada Allah. Mudah-mudahan seorang istri yang salihah setelah mendapat harta dari suami, hartanya makin bertambah banyak. Amin. Karena rajin membayar zakat mal dan rajin membayar sedekah. Bunda, ini ada satu kasus ini. Ada bukan kasus sih sebenarnya. Jadi saya sering beberapa kali mendengar seorang ulama mengatakan bahwa
seorang istri menginfakkan atau mensodakohkan atau ingin berinfak, ingin bersodakoh itu harus izin suami. Itu benar apa? Benar, itu wajib. Itu wajib ya, berarti memang walaupun istilahnya cuma buat ke masjid atau kemana gitu itu harus ada izin dari suami ya. Tentunya kecuali kalau misalnya di perjalanan kebetulan ada sumbangan masjid, bayar masjid. Kalau hanya seperti itu 5.000, 10.000 itu nggak apa-apa. Sodako sama pengemis itu tidak apa-apa. Tapi kalau yang sodako nilainya besar, betul. Saya untuk sayyidah masjid, untuk sodako anak yatim, kaum duafa, itu harus seizin suami. Karena surganya seorang istri adalah pada suami. Kalau surganya seorang laki-laki itu ada pada ibunya. Ya, satu pengalaman ya, berarti menguatkan juga pengetahuan saya, ternyata benar gitu. Kalau seorang wanita mau menginfakkan atau mensedekahkan harta itu harus izin suami ya, Bun ya. Luar biasa. Nah itu yang kedua tadi, yang ketujuh, yang kedelapan berarti harus yang menjaga kehormatan dirimu. Itu bagaimana? Iya itu kayak itu nasi daria itu ada lagu lagi tuh. Lagu lagi bisa. Apa lagu? Jagalah dirimu, hai kaum wanita, dibujuk, dirayu, janganlah tergoda. Jadi Mas Andi harus bisa nih Mas Andi ya. Khawatirnya kalau suami nggak ada di rumah, kemudian ada tamu, kemudian tamunya rayu-rayu, ya namanya ada godaan setan kan ya. Terus itu jangan sampai. Jadi ya perempuan harus mampu menjaga kehormatan dirinya. Dan hadis Rasulullah juga bersabda, idza sholati mar'atu khamsaha wa asomat zahruha wa ta'at zawjaha wa hafidut farjaha dakhalat min ayyi abwabil jannatis sah. Jadi apabila seorang istri mengutamakan sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, taat kepada suaminya, bisa menjaga kehormatan dirinya, Allah akan memasukkan ke dalam surga lewat pintu manapun yang ia kehendaki. Gampang kan kalau seorang istri masuk surga, gampang banget itu. Sholat jangan ditinggal, puasa Ramadan jangan ditinggal, patuh pada suami ya kan. Kalau dikasih pesan gitu, kasih amanah terus berlaku amanah itu pada suami. Kemudian yang keempat tadi, menjaga kehormatan dirinya. Insya Allah akan memasukkan ke dalam surga lewat pintu manapun yang ia kehendaki. Itu udah pasti. Kalau sabda Rasulullah itu sudah pasti. Sudah pasti ya Bun ya. Iya. Makanya untuk para istri solehah, ini kata Bunda Arum gampang sekali, tapi dalam kenyataannya wah kita nggak tahu deh. Hanya mungkin ini jadi pelajaran buat istri-istri solehah yang di rumah, dimanapun anda berada, jangan lupa tetap menjaga harga diri kalian ya. Kemudian tetap menjaga harta benda yang dimiliki oleh suami dan juga istri, dan menggunakannya di jalan yang benar. Itu dia ya Bun ya. Nah itu baru 7 dan 8. Sekarang yang 9 sama 10-nya apa itu? Ya tadi satu lagi ya, dalam arti taat kepada suami. Asal suaminya itu kalau mengatur tidak melenceng dari hukum agama Allah. Betul. Jadi kalau misalnya suaminya mengaturnya melenceng dari hukum agama Allah, kan istri juga tidak boleh patuh. Istri harus menasehati. Ya, baik, lanjutkan yang ke-9 dan ke-10. Janganlah kamu mendurhakai suamimu dan janganlah menyiarkan rahasianya. Nggak boleh mendurhakai perintahnya. Itu contohnya, misalnya suami mau pergi tugas misalnya. Saya mau tugas, paling tidak saya sebulan baru pulang misalnya. Jangan nerima tamu laki-laki siapapun misalnya. Ya sekalipun yang datang kakaknya sendiri kan laki-laki ya harus. Iya. Dari keluarga apa?
Iya, kalau memang pesennya seperti itu. Kecuali kalau misalnya pesennya, kecuali kalau kakak kandung atau misalnya perintahnya itu, pesannya itu tidak pakai kecuali. Jangan menerima tamu laki-laki. Tapi kalau seandainya gini Bun, misalkan kakaknya mau datang nih, kakak kandung misalkan. Nah si istri ini nelfon dulu ke suami, Mas, insya Allah besok si kakak mau datang nih. Nah kalau kayak gitu gimana Bun? Boleh. Boleh ya? Sekarang kan komunikasi canggih. Nah yang penting kan berarti Iya. ada komunikasi Bun. Komunikasi. Bukan tidak boleh sama sekali. Kalau mungkin orang lain mungkin Iya. nggak Iya. boleh. Tapi kalau Iya. untuk keluarga kayak keluarga kandung, kakak kandung, adik kandung, atau Omnya. sepupu ya, omnya, uaknya gitu kan. Terlebih karena ada komunikasi, jadi boleh mungkin ya Bun ya kayak gitu ya. Iya kan contoh misalnya ini saya kasih uang belanja sekian, jangan sampai ngutang-ngutang ya loh. Paling misalnya ya ini uang udah saya belanjain misalnya, tapi belum beli ini hanya cukup untuk beli ini misalnya. Iya. Kan jadi tahu misalnya. Suami juga harus mengerti misalnya kondisi sekarang apakah mahal. Kalau misalnya suami harus menekan sekian harus cukup, itu kan kasihan juga. Jadi harus tahu kebutuhan sehari berapa, kemampuan suami berapa, ya dibelanjakan sesuai dengan kemampuan. Dan saya rasa Bun kalau misalkan itu juga saya rasa berlaku nih buat para suami, betul nggak Bun? Iya. Jangan cuma istri doang yang nggak boleh terima tamu bla 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 gitu kan. Suami Iya. juga kalau pas lagi sendiri di rumah nggak boleh dong nerima tamu Perempuan kan gitu. Iya. Laki-laki juga nggak boleh katanya, betul nggak Bun? Yang tadi Bunda bilang katanya laki-laki boleh nggak sih nerima tamu laki-laki gitu di rumah gitu. Artinya ya mungkin teman-teman teman kerja gitu kan, teman di masjid, teman sekolah, itu gimana Bun? Iya, Yang saya rasa sih harus berlaku nih buat suami. Nggak apa-apa kalau laki-laki itu kan dia punya kelebihan tersendiri ya. Oh jadi boleh terima tamu perempuan, nggak boleh kan? Iya kalau seorang istri nggak mungkin dia mau pergi. Mas saya mau pergi, awas jangan terima tamu laki-laki ya. Oh, Nggak mungkin kayak gitu kan? Nggak mungkin. Ya paling dia pergi ya Mas, saya mau pergi diantar terus pulang. Ya udah, yang penting jaga rumah baik-baik ya Mas, atau ya Pak jaga rumah baik-baik ya. Itu misalnya saya sekian hari. Tapi seorang istri juga tidak boleh meninggalkan suami terlalu lama, nggak boleh. Misalnya ada kepentingan itu minimal ya 4 hari, nggak boleh lebih dari 4 hari. Tapi kalau misalkan kondisinya misalkan gitu ya Bun, kondisinya misalkan keluarganya yang sakit, ada kena musibah lah, bukan cuma sakit, kena musibah misalkan Bun, bukan ada pengecualian. Ya kalau suaminya ikhlas nggak apa-apa. Ya selama suaminya ikhlas, insya Allah nggak Iya, apa-apa nggak apa-apa. gitu ya. Tapi kalau misalkan ya betul juga ya Bun ya. Khawatirnya kan namanya suami kan kebutuhan biologis suami kan beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu kebutuhan biologis 6 bulan sampai 2 tahun nggak apa-apa. Tapi kalau laki-laki kan nggak bisa terlalu lama. Gitu. Ya maksudnya seperti itu. Khawatirnya kalau istri meninggalkan terlalu lama, suaminya nanti kena godaan setan. Jadi bikin dosa gitu maksudnya, jangan nambah dosa. Ya, jadi artinya itu berlaku untuk suami dan istri ya Bun ya. Iya. Karena kalau misalkan cuma ditekanin ke istrinya doang, kayaknya kok berat sebelah ya Bun ya. Harus suaminya juga diberlakukan seperti itu Bun. Ya karena kan hadis nggak mengatakan patuh kepada istrinya kan nggak ada. Iya nggak ada sih Nggak Bun. ada. Iya, Cuma kayaknya kalau misalkan kayak gitu, taat kepada suaminya, jadi nggak ada taat kepada istrinya kan nggak ada. ya bingung juga kita pemirsanya. Bingung loh Itu kita. ya tergantung keikhlasan suami. Betul. Tapi Karena istri itu kalau pergi itu memang kalau perempuan itu rawan. ya. Beda. Berarti berarti ya artinya balik lagi ke ini ya Bun ya, ke pribadi masing-masing barangkali ya. Ya Kalau si seorang ikhlas, suami nggak memang apa-apa. harus ikhlas, misalkan istrinya pergi beberapa hari kemana gitu kan, ke keluarga. Terus atau sebagai kemana. ibunya juga misalnya ibu sakit nih, misalnya anak perempuannya nungguin, ibunya justru harus memberitahu suaminya ikhlas enggak kamu di sini
ini gitu. Oh ikhlas, ya udah saya telepon, cek dengar sendiri suaminya ikhlas enggak, harus seperti itu. Begitu. Iya, kalau lebih dari 4 hari misalnya, kalau itu harus ibunya harus ini sendiri bicara sendiri sama suaminya, benar nggak ikhlas. Kalau nggak ikhlas takut ibunya dosa gitu. Menarik sekali perbincangan kita mengenai sifat-sifat istri soleha ya. Tapi mudah-mudahan tidak memberatkan para istri ya Bun ya. Kalau saya sih kepengennya seimbang gitu antara suami dengan istri, memang harus diperlakukan sama gitu ya Bun ya. Jadi iya, tapi tergantung namanya sifat laki-laki kan berbeda. Betul. Ada yang ikhlas, yaitu tadi kalau ikhlas tapi nanti istrinya terlalu lama pergi ke orang tuanya, di sini digoda wanita lain karena istrinya nggak ada, itu yang dikhawatirkan. Ya, Jadi nanti terjadi maksiat, terjadi dosa. Mudah-mudahan Itu aja. para suami yang soleh, para istri yang soleh bisa saling menjaga ya Bun ya. Kalau suaminya kuat tahan, nggak apa-apa. Amin. Saya ikhlas ibu, bapak-bapak, misalnya si Fulan nungguin ibu misalnya. Tapi di sini juga harus benar-benar ikhlas, jangan kebetulan istrinya nggak ada, nanti ngelirik wanita lain gitu kan nggak boleh. Itu yang dikhawatirkan Iya, kayak tadi misalkan istri kalau mau infak harus izin suami. Sebenarnya suami semena-mena aja infak, main infak tanpa izin istri gitu tuh gimana Bun? Ya alangkah baiknya kalau rukunan. Nah, ya kan berarti kembali lagi Bun. Berarti memang harus ada dari suaminya, dari istrinya begitu loh Bun. Maksud saya jadi seimbang antara keduanya gitu lah. Artinya di sini dituntut untuk saling istilahnya terbuka ya Bun ya. Iya. Bagaimana caranya biar segala sesuatu menjaga hal-hal betul yang tidak segala sesuatu bisa dijaga ya Bun ya, sehingga tidak saling menghormati. betul. Namanya manusia pasti kan ada kekurangan, ada kelebihan. Itu kalau misalnya ada kekurangan suami ya disimpan baik-baik. Apalagi yang merupakan aib itu ya harus disimpan baik-baik, jangan cerita ke orang lain. Sekalipun kondisinya sedang marahan itu nggak boleh. Misalnya suaminya lagi punya will misalnya. will itu wanita zaman lain gitu. Kalau yang ceweknya cowoknya kan yang ceweknya kan pil gitu ya. Iya. Pil dan will gitu. Suaminya nggak pulang-pulang terus cerita kemana-mana, suami saya lagi nggak pulang, emang kemana? Itu di perempuan itu namanya menceritakan aib. Itu tidak boleh. Lebih baik diam, lebih baik kita dimusyawarahkan kalau pas suaminya sudah pulang. Nah, ini tahan, diam gitu, tahan. Betul. Ini juga harus seimbang loh Bun. Ya kan? Nggak boleh cuman istri doang yang nggak boleh ceritain, suami juga sama, nggak boleh ceritain aib istrinya. Iya kan Bun? Iya. Nah itu makanya harus sama berarti. Iya. Tapi ini kan karena ini nasihat dari pihak anak perempuan ya, ibu dari perempuan, jadi dia jangan ditekankan dulu untuk perempuannya ya Bun. Mendurhakai suami dan janganlah menyatakan rahasia suami. Itu artinya sama dengan mengungkap aib ya keluarga lah ya Bun ya. Ya namanya suami istri harus saling menghormati, saling menyayangi, ya kan, saling percaya gitu. Insya Allah rumah tangganya bisa langgeng. Amin ya rabbal alamin. Nah, para pemirsa di mana berada, biar kondisinya rumah tangga kita langgeng, sakinah mawaddah warahmah, jangan lupa ya. Dari 3 episode ada 10 nasihat yang diberikan oleh ummunya Ummu Iyas. Ini luar biasa. Bun, seru sekali di sesi kedua ini, dan lebih seru lagi ada di sesi ketiga karena ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh para pemirsa setia Samawa Sakinah Mawaddah Warahmah melalui nomor telepon 0812-8501-2171. Kita akan bacakan pertanyaannya dan langsung di sesi ketiga Bunda Arum akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, insya Allah lebih seru lagi. Jadi jangan kemana-mana, masih di Samawa Sakinah Mawaddah Warahmah. Ya, kembali masih bersama
Juni Saputra dalam acara Samawa Sakinah Mawaddah Warahmah, dan kita sedang berada di fase ketiga, sesi ketiga, di mana di sesi ketiga ini kita akan isi dengan tanya jawab pertanyaan yang dikirim oleh para pemirsa melalui nomor telepon 0812 8501 2171, yaitu berupa WhatsApp. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, pecinta setia Samawa Sakinah Mawaddah Warahmah, saya akan bacakan 5 pertanyaan ya yang dikirimkan oleh beberapa pemirsa setia Samawa. Yang pertama ini dari nomor telepon 081 777 580 21 XXX, asik ya. Pertanyaannya seperti ini, Bunda. Bunda Arum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menumbuhkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah? Nah, Langsung dijawab aja. Langsung jawab, Bu, kayaknya, Bu ya. Oke, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana cara menumbuhkan rumah tangga yang Sakinah, sakinah mawaddah warahmah. Ya, itu yang paling penting. Awalnya itu adalah setiap kaum remaja putra maupun putri sebelum menikah itu harus mempelajari, harus membaca firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Karena biasanya kan orang mau menikah asal seneng aja terus langsung nikah, kemudian dapat surat nikah dia malah berfoto berpose nih surat nikah di foto itu kan. Dan isinya itu kan ada surat Ar-Rum ayat 21, itu firman Allah yang supaya kaum baik laki-laki maupun perempuan itu udah tahu gitu cara menyayangi istri itu bagaimana, apa kasih sayang antara suami istri itu bagaimana. Itu surat Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah menciptakan istri-istrimu dari jenismu sendiri. Litas kunu ilaiha, agar kamu merasa tentram kepadanya. Waja'alna bainakum mawaddatan warahmah, dan dijadikannya rasa kasih dan sayang. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, itu jadi misalnya dipelajari, dihayati terus. Oh, ini kita harus berpikir karena Allah berfirman sesungguhnya itu kan yang demikian itu tanda-tanda benar-benar tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi kalau yang nggak berpikir masa bodoh, mau nikah yang penting nikah itu kan. Tapi kalau yang berpikir kan, oh ya saya mau menikah, tentunya saya harus mentaati perintah Allah. Ini bagaimana cara menyayangi istri atau seorang wanita, juga bagaimana cara menyayangi seorang suami. Jadi harus saling menanam kesabaran di dalam hati. Kalau istri salah sedikit, maafkanlah. Kalau suami salah sedikit, maafkanlah. Insya Allah nanti bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, dan sangat jelas sekali ya Bunda, untuk menumbuhkan keluarga sejahtera, mawaddah, warahmah, itu kita harus belajar dari apa yang Allah SWT perintahkan, bahwa kita harus saling menyayangi, harus saling mengasihi antara suami dan istri. Bukan cuma bentuknya doang ya, buku nikah, tapi nggak dipelajari di dalamnya ya. Oke, baik Bunda, selanjutnya ada pertanyaan yang kedua. Ini dari nomor telepon 0812 462 90 sekian. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi suami yang bersifat pelit terhadap istrinya padahal suami punya penghasilan yang cukup? Nah, ini. Oke, pemirsa yang berbahagia. Jadi jawabnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang-orang mukmin
yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wahyarukum hiyarukum linisa'ihim, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi kalau misalnya suaminya pelit padahal dia penghasilannya cukup, itu namanya di hadapan Allah belum jadi suami yang baik. Di hadapan Allah imannya belum sempurna, karena orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqa. Itu sabda Rasulullah. Dan yang paling menarik, saya pernah mendengar ibu-ibu rumpi ya. Ibu rumpi, ya kan biasanya ibu arisan rumpi ya. Dia cerita gini, saya kalau dikasih uang belanja suami ya, padahal saya senang sih, saya bersyukur. Tapi nanti kalau dibelanjakan sana sini nggak cukup, kepala saya pusing, gimana ya? Ya minta tambahin lah, kata temennya gitu ya. Iya, saya udah bilang minta ditambahin karena nggak cukup. Tapi suami alasan ini itu. Ya ada temen yang satu nyeletuk katanya gini, lah jangan mau lah dipijit pusing. Kalau suami suka bikin pusing istri, gantian suami suruh tidur sendirian biar pusing, kata gitu. Sebetulnya tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh. Jadi bisa musyawarahkan pada saat lagi baik. Namanya suami istri kan pasti ada saat-saatnya baik kan. Itu bilang, Mas, saya sebetulnya kalau dikasih uang panjenengan itu saya alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Tapi nanti kalau dibelanjakan itu kurang apa-apa mahal gitu. Barangkali panjenengan berkenan lah nambahin gitu kan. Karena suami kalau lagi kondisi baik pasti suami hatinya akan terenyuh. Tapi kalau kondisinya nanyanya itu dalam kondisi suami lagi nggak mau, apalagi ada masalah di tempat kerja atau bagaimana gitu Bun ya. Bisa jadi malah jadi ribut. Iya, misalnya belanja sekarang apa mahal, ngasih uang segini misalnya. Dan suami bilang, ya? Saya itu kerja capek tahu nggak, segitu aja udah untung. Nah Bun, terus jadi nggak bisa menyelesaikan masalah. Betul. Jadi ada kalau ada kasus lagi seperti ini Bun, istilahnya ini suami bukannya pelit, kalau saya lihat gitu ya, bukannya pelit, dia ternyata nih kenapa membatasi memberikan uang kepada istri itu sekian, karena ternyata dia punya tujuan lain, misalkan oh ini untuk tabungan, misalkan kalau nanti ada kebutuhan anaknya di jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Cuman ya karena ada tujuan seperti itu, dia terkesan si istri dibatasin gitu loh Bun. Ini yang belanja itu bagaimana Bun kalau? Ya itu makanya kan istri harus menanyakan kepada suami saat lagi baik. Terus bertanyanya juga secara lemah lembut gitu, Mas. Ini Mas apa mahal? Saya terima kasih kalau dikasih uang panjenengan, tapi satu sisi kalau untuk belanja kurang saya mau kita malu ya. Nanti kan suami pasti pada saat suami baik pasti akan, oh iya soalnya saya kan harus menabung, saya harus menyisihkan untuk yang tak terduga, saya harus menyisihkan ngasih untuk ibu saya misalnya, itu kan untuk keluarga, ternyata ya untuk keluarga, ternyata kan suami alasannya benar misalnya, tapi ya satu sisi ada suami yang alasannya benar, satu sisi ada suami yang memang mungkin ya begitu istilahnya pelit gitu. Jadi ya saling ini aja, saling membicarakan secara baik. Betul. Di saat-saat suami sedang kondisi baik. Iya. Jadi menghadapinya dengan cara kita si istri ini mencoba untuk berbicara baik-baik dengan suami ya. Iya. Jadi, kalau yang supaya suaminya itu hatinya terenyuh gitu. Iya, kecuali mungkin kecuali kalau mau dilihat suaminya ini punya penghasilan yang tidak cukup gitu ya Bun ya. Kalau punya penghasilan yang cukup masa iya sih gitu. Pelitnya karena apa nih gitu kan. Oke. Ya begitu para pemirsa. Ya pemirsa, ini kita langsung ke pertanyaan berikutnya dari nomor telepon 0896 3084 0 sekian. Bunda Arum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sudah berumah tangga selama 7 tahun.
sudah dikaruniai 3 orang anak dulu waktu masih punya anak 1, suami saya kalau marah ya biasa aja. Setelah saya sudah punya anak 3, marahnya itu beda. Suami saya kalau marah maunya mukul atau melempar benda ke arah istrinya. Hukumnya bagaimana? Hukumnya itu sudah KDRT. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Aduh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini jawabnya ya pertanyaan yang tadi ya. Ittaqullaha fin nisa'i fa innakum akhtuhunna bi amanatillah. Takutlah kamu soal perempuan. Jadi takutlah kamu kepada Allah dalam urusan perempuan. Maksudnya Ya, takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Itu yang laki-laki yang suka mukul itu harus takut kepada Allah. Ini sabda Rasulullah. Ittaqullaha fi nisa'i fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Jadi takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Kamu mengambil mereka dengan amanat Allah, dengan kepercayaan Allah. Fastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kamu menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Jadi nggak boleh semena-mena. Kalau misalnya istri yang maklum misalnya anak 3 nggak ada pembantu kan capek, jadi istri lupa misalnya cerewet gitu misalnya, ya suami harus naungin gitu. Jadi jangan mentang-mentang sekarang sudah punya anak 3 ini nanti kalau dipukul juga dia mau kemana, jangan punya perasaan seperti itu. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Termasuk dalamnya itu yang mengambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Jadi harus sabar. Misalnya ya istri juga harus satu sisi istri juga harus mengingat-ingat, misalnya yang sekiranya suami itu marah dijauhi gitu. Sebenarnya saya bilang ini suami kayaknya marah, besok lagi jangan gitu. Jadi menghindari supaya suami tidak marah, karena sudah tahu kalau marah pasti apa-apa dilempar gitu. Jadi kalau itu ya kalau misalnya dia mau ngomong yang akibatnya suami marah, semua apa disimpanin dulu. Caranya begitu ya? Iya. Bukannya menunda, maksudnya bukannya mengurungkan untuk menanyakan itu, tapi malah menyingkirkan benda-benda di sekitarnya. Iya, karena barangkali hal yang mau ditanya penting. Terus yang bertanyanya secara halus, secara lemah lembut. Iya, padahal sebetulnya yang hatinya lembut itu istri ya. Jadi kalau misalnya biasanya kalau suami bentak langsung nangis gitu ya. Tapi satu sisi kalau seorang wanita yang punya nyali ya nggak seperti itu. Makanya seorang istri, seorang wanita terus belajar ilmu nyali. Jadi tidak cengeng. Tidak cengeng. Iya. Tapi kan kalau suami seperti itu ya diatasi dulu dengan secara baik, dengan lemah lembut. Kalau misalnya sudah sabar, lemah lembut, tapi suami masih begitu, itu ya misalnya ya udah ya kita bisa cut gitu. Daripada mungkin merasa terzolimi kali ya. Iya kan kita bisa berdoa kepada Allah gitu ya. Yaitu yang namanya obat hati, tahu obat hati ya? Yang pertama apa itu obat hati? Obat hati itu 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan ngerti artinya. Yang kedua berikan sholat. Sholat ya maksudnya sholat malam. Betul. Yang ketiga berkumpul dengan orang soleh. Iya, jadi supaya dapat nasihat yang baik-baik. Yang keempat, apa nih ya? Berzikir malam, perbanyaklah. Iya. Yang kelima, zikir malam kan mohon kepada Allah, ya Allah suami saya agar sayang kepada saya, ya Allah suami saya jangan sering mukul, ya Allah tolong. Ini kan insya Allah terkabul. Ud'uni astajib lakum, berdoa kepada aku niscaya aku kabulkan, ya kan surat Mu'minah 60.
Udah yang kelima? Yang kelima kudu weteng ingkang luwe. Oh, itu puasa sunnah. Puasa sunnah. Atau Senin Kamis atau puasa yang milbit. Nah, Itu insya Allah lama-lama suaminya hatinya diketuk oleh Allah. Yang tadinya dia suka melempar, dilalah tangannya ditahan oleh malaikat kan gitu. kita nama malaikat itu mau melempar nggak jadi. Oke. Iya, Bu, aduh menarik sekali ini. Ini pertanyaan berikutnya, benaran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dari nomor telepon 0812 8909 2 sekian sekian sekian. Bolehkah seorang suami jika bersetubuh tubuh dengan istrinya hanya mementingkan kepuasan diri sendiri, sedangkan istrinya sendiri tidak diperdulikan? Ya. Jawabnya ini aja cukup, firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19. Ayat 19. Wa ashiru hunna bil ma'ruf. Wa ashiru hunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan baik. Dengan baik, oh ma'ruf ya, ma'ruf. Iya kan, kalau misalnya mencari kepuasan sendiri tentunya belum baik ya kan, itu berarti melanggar perintah Allah. Bahkan ada hadis lain mengatakan, ya sabda Rasulullah, janganlah kamu mengumpuli istri seperti binatang bersetubuh. Betul. Jadi hendaklah melalui dua perantara. Nah, kemudian sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, apakah dua perantara itu? Rasulullah menjawab, dua perantara itu adalah ciuman dan rayuan. Itu perantaranya itu, Bu, ya, ciuman dan rayuan. Iya, itu. Jadi kalau misalnya mencari kepuasan diri itu memang kayak ya kan, kalau pernah lihat kucing bersetubuh nggak, main tubruk aja. Itu kalau manusia nggak boleh. Ya. Jadi memang harus sama-sama gitu, harus sama-sama puas. Khawatirnya kalau istrinya sekali kecewa, dua kali kecewa, tiga kali dia cari suami lagi. Iya kan antara nafkah lahir dan nafkah batin itu harus seimbang. Yaitu hadis Rasulullah itu di dalam riwayat Ad-Dailami. Jadi janganlah mengumpuli istri seperti binatang bersetubuh. Hendaklah melalui dua perantara, itu ciuman dan rayuan. Ya, kalau boleh mungkin ini ada istilah seperti yang disunahkan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh sunnah Rasulullah, gitu kan, bergaul seluruh dengan baik, gitu kan. Jadi jangan kayak itu firman Allah surat An-Nisa ayat 19. Betul. Karena sekarang ini kan luar biasa ya, punya sosmed ya, film-film yang ya begitu gitu kan, yang tidak seharusnya dikonsumsi oleh remaja, dikonsumsi oleh remaja. Artinya mereka melakukan seperti itu tuh dengan cara yang ya mereka mau aja gitu loh. Iya. Gitu. Jadi istrinya tidak diperdulikan. Iya. Oke. Baik, pertanyaan tadi dari 0812089009 2 sekian. Sekarang kita ke pertanyaan terakhir nih, Bun. Dari 0818084302 sekian. Pertanyaannya, Bunda Arum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sudah pacaran dengan seorang wanita. Di saat sedang ngobrol-ngobrol, pacar saya bilang, misalnya sudah menikah, dia tidak mau diikuti seorang mertua. Sedangkan saya anak laki-laki berhak untuk merawat ibu saya sampai akhir hayat. Apakah saya berdosa apabila saya tetap menikah dengan dia? Nah, ini komitmen ini, Bun, sebenarnya ya, Bun, ya. Iya. Ada komitmen bahwa si perempuan yang diajak nikah ini tidak mau dia dibuntuti oleh mertua. Artinya mertuanya dia tidak boleh tinggal bersama dia. Nah, ini bagaimana, Bun? Sementara tadi Bunda bilang bahwa surganya laki-laki itu terletak di ibu. Ya betul ya, kan kayak nyanyiannya Bung Haji Roma Irama itu. Ridho manusia gitu ya. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada istrimu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila patuh pada rajamu, ya takut lebih patuhlah pada ibu. Nah ini iya. Pertanyaannya nih, Bun, apakah
seorang calon suami ini berdosa apabila dia tetap akan menikah dengan ya dinasihatin dulu, misalnya kalau mau sama saya akan mematuhi hukum Allah karena surganya saya anak laki-laki ada pada ibu. Kalau kamu mau misalnya ibu saya ikut, kamu bersifat sabar, ya oke, saya nikah dengan kamu. Tapi kalau misalnya kamu keberatan diikutin mertua, ya saya akan cari wanita lain. Seperti itu dicoba seperti apa. Kalau misalnya yang wanitanya dibaik-baikin, dinasihati, nurut, ya nikah. Kalau misalnya enggak, saya nggak mau, saya biasanya itu mertua itu cerewet dan ini dan itu misalnya, saya takutnya nggak kuat, ya udah lebih baik tidak jadi gitu. Tidak jadi karena di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu diceritakan Rasulullah SAW bersabda, ma'asyiral muslimin ala man kana walidatu walam yabirroha kharaja minad dunya ala ghairi syahadah. Jadi wahai golongan orang-orang Islam, ingatlah barang siapa yang masih mempunyai ibu akan tetapi dia tidak mau berbakti kepadanya, maka ia mati atau keluar dari dunia tidak membawa iman, ala ghairi syahadah, tidak membawa iman. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kayak orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa dan janganlah engkau mati melainkan dengan keadaan muslim. Itu kan itu firman Allah. Jadi kalau misalnya dia karena tidak taat kepada ibunya, tidak setia kepada ibunya, akhirnya dia meninggal dalam keadaan tanpa membawa iman, kan berarti meninggal keadaan sukul, ya, sukul khotimah. Ya, kemudian ada diceritakan lagi di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu sahabat Rasulullah yang rajin sekali sholat, kemudian rajin puasa, rajin sedekah, rajin sholat malam, itu namanya Alqamah. Itu pada saat sakaratul maut mau meninggal, itu ditemenin tiga sahabat, Bilal, sama Ammar dan satunya Suhaib, ya. Itu pada saat sakaratul maut itu Bilal itu talqin di telinganya, ya. Tapi di talqin dia nggak bisa menirukan, nggak bisa membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya bingung kan, loh kenapa? Karena setiap harinya itu tidak pernah absen. Jadi sholat bareng ia jamaah pada Rasulullah itu. Jadi bingung, akhirnya melapor kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, ibunya masih ada gitu. Ada ya Rasul, tapi nggak tahu pergi kemana gitu. Dan dicari ibunya itu kan. Pas itu dicari ibunya, ketemu. Pas ketemu dilaporin ibu itu Alqamah sedang sakaratul maut, ibu itu membutuhkan ibu gitu kan. Ibunya suruh pulang nggak mau. Dirayu Bilal sama Ammar sama Suhaib itu nggak mau. Pas Rasulullah yang bicara, ini saya Rasul utusan Allah. Jadi ibu harus pulang untuk nolongin anaknya. Iya. Terus dalam satu riwayat lain, ya, katanya kalau ibu nggak mau, ya sudah, itu cari kayu aja. Gitu. Cari kayu untuk apa ya Rasul? Ya untuk makan Alqamah, karena sakaratul maut nggak boleh lebih dari 2 hari. Gitu. Akhirnya ibunya nangis lari meluk Alqamah. Pas dipeluk ibunya, Alqamah baru bisa baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus itu baru meninggal. Itu dibacakan. Makanya akhirnya di riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, wahai golongan Muhajirin dan Ansor, barang siapa mengutamakan istrinya daripada ibunya, niscaya
bakal menimpa kepadanya laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima ibadah sunnahnya maupun ibadah fardunya, kecuali bila dia bertobat kepada Allah yang Maha Agung dan mohon maaf kepada ibunya, mohon kerelaannya, bertobat ya baru nanti Allah akan mengampuni dosanya. Itu tadi yang dibilang ridho Allah karena ridhonya, bukan murka Allah karena murkanya. Luar biasa, benar. Luar biasa ya. Cuman ini masih di hati saya masih ada yang sedikit mengganjal. Saya beberapa kali lihat tayangan sinetron di TV gitu ya Bun ya, ya kayak Hidayah atau apalah itu berkah gitu ya. Terkadang ada ini terbalik Bun. Ada menantu yang sudah menerima mertuanya dengan baik, dengan ikhlas, tapi si mertuanya ini Bun, betul tadi yang Bunda bilang, misalkan ada ternyata dia kayak nggak setuju dalam artian jadi di dalam rumah itu ya si menantunya ya dibully, dimarahin, diapain sama mertuanya, itu seperti apa Bun? Bagaimana? Ya harus bisa, anak laki-lakinya harus bisa menasihati ibunya, cuma nasihat ibunya dikala istrinya tidak ada. Gitu. Ya, jadi ibu mau pilih mana, apa ibu itu, karena saya kalau itu saya lihat kayaknya istri saya udah baik sama ya, betul, ibu, ya, betul kan? Betul. Tapi ibu banyak apa yang mengganjal pada ibu, kesalahan istri saya itu bagaimana? Jadi seolah-olah mencari kesalahan si menantu aja gitu ya Bun ya. Padahal menantunya udah ikhlas nerima, ayo monggo kalau orang tua kamu mau tinggal bareng-bareng sama kita di sini. Tapi orang mertuanya malah berlaku seperti itu, suaminya sih enggak gitu. Artinya mertuanya berlaku seperti ya, itu. Mungkin yang seperti itu mungkin ada gangguan jiwa kali ya. Mertuanya berlaku. Iya. Ya kita mungkin misalnya menantu udah berbuat baik, apa-apa itu, tapi dia malah itu, apakah mungkin ada unsur awalnya dia tidak setuju atau apa, tapi anaknya tetap kekeh mau menikah, bisa juga alasan seperti itu. Jadi akhirnya apapun yang ada pada diri istrinya itu selalu salah karena dia memang tidak setuju. Betul. Gitu. Tidak setuju dengan alasan macam-macam lah, karena mungkin dari kalangan yang tidak selevel lah, gitu kan. Mungkin dari istrinya ini tidak jelas asal usulnya lah, seperti itu ya Bun. Tapi ya tetap hadisnya bunyinya seperti itu. Ya. Jadi tidak ada ridho Allah karena ridhonya, murka Allah karena murkanya, kecuali kalau istrinya baik. Nggak ada sih. Nggak ada kan? Cuma sebatas itu aja. Iya, Ma'asyiral muslimin gitu kan. Kayak orang-orang Islam, ingatlah itu kan. Oke. Iya. Iya Bun, alhamdulillah ini pertanyaan sudah kita jawab bersama-sama, dan mudah-mudahan pemirsa yang sudah memberikan pertanyaan ini diberikan satu kepuasan dan bisa melaksanakan dan mengapresiasikan dalam kehidupan yang nyata ya Bun ya. Mudah-mudahan insya Allah. Dan kita masih tunggu juga untuk para pemirsa yang ingin bertanya, konsultasi, atau yang ingin menyampaikan kritik, saran ya Bun ya, boleh melalui komen dari video di YouTube ya, boleh menyampaikan kritik dan saran buat kami untuk menuju samawa yang lebih baik lagi ya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kami yakin kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan milik kami ya Bun ya. Karena itu silakan untuk pemirsa memberikan kritik dan saran yang membangun buat kita, supaya kita lebih baik lagi untuk memberikan video-video yang lebih lebih luas lagi, lebih bermanfaat lagi untuk para pemirsa. Dan kembali untuk para pemirsa yang benar-benar berada, kembali kita ingatkan untuk tetap memberikan masukan kepada kami berupa like, share, komen, dan subscribe acara ini, supaya kami bisa tampil lebih baik lagi, bisa memberikan yang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi. Ya, alhamdulillah kita berdua di sini ada Bunda Arum sudah menjawab 5 pertanyaan dari para pemirsa yang luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat dan bisa dijadikan sebuah pelajaran untuk dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah para pemirsa dimanapun Anda berada, lebih afdol kita akan mendengarkan sedikit nasihat dan juga doa penutup dari Bunda Arum. Silakan Bunda. Ya, jadi sedikit nasihat itu saja, demi untuk keselamatan bersama kita jaga prokes ya, protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan
cuci tangan, pakai sabun atau pakai hand sanitizer. Kemudian sekarang berdoa agar negara kita Indonesia diberi aman, tentram, damai, bahagia. Ya'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amah yughfi mazidah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Rabbana fir lana wa li walidina wa li aladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik